Halo, hampir semua orang pernah mengalami yang namanya sakit kepala. Tak terkecuali mungkin Anda dan juga saya. Jadi sakit kepala itu mungkin merupakan keluhan manusia yang paling purba ya, paling tua sekali. Dari waktu ke waktu hampir kita semua pernah mengalami sakit kepala. Oke, jumpa kembali dengan channel Sarwanto Haswarso. Di video kali ini saya ingin sharing informasi pengalaman pribadi bagaimana saya juga pernah mengalami sakit kepala dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, sebelum dimulai videonya panjang lebar, tolong subscribe dulu, share dan like, dan juga iklannya jangan di skip ya teman semuanya, biar kami punya biaya untuk berproduksi lagi, membuat konten-konten baru yang bermanfaat bagi Anda dan bagi semua orang. Sakit kepala berdasarkan informasi yang saya gali dari berbagai sumber terdiri dari 3 jenis. Sakit kepala yang pertama orang menyebutnya dengan nama migrain. Migrain adalah sakit kepala yang ditandai dengan rasa berdenyut-denyut ya, yang muncul dari satu sisi kepala, entah sisi kanan, entah kiri gitu ya. Migrain berdenyut-denyut. Sakit kepala ini berlangsung selama beberapa jam, bisa juga berhari-hari. Selain sakit kepala, penderita migrain juga dapat mengalami mual, muntah, dan lebih sensitif terhadap suara bising dan cahaya. Nah, kira-kira apakah Anda pernah mengalami kejadian seperti ini? Sakit kepala yang disertai mual, mau muntah gitu ya, dan kemudian kita menjadi peka terhadap suara-suara bising. Mungkin ada orang mukul, orang berteriak keras, kita menjadi marah. Kemudian kita juga sensitif terhadap cahaya. Nah, dari berbagai informasi yang saya dapatkan, migrain ini penyebabnya bermacam-macam teman-teman. Ada yang mengatakan karena stres gitu ya, ada juga yang menyebutkan orang yang kelelahan, capek gitu ya. Ada juga orang yang mengatakan karena kualitas tidurnya kurang bagus. Jadi pada malam hari mungkin karena nggak bisa tidur nyenyak, maka kemudian timbul keluhan penyertaan yang namanya migrain. Kemudian jenis sakit kepala yang lainnya disebut dengan cluster atau cluster heat dizsease. Cluster ini sama seperti migrain, yaitu sakit kepala yang hanya berada di sisi saja juga. Bedanya rasa nyeri akibat kondisi ini dapat terjadi secara tiba-tiba dan cenderung terasa di belakang mata atau area di sekitar mata. Jadi munculnya sakit kepala cluster heat dizsease ini tiba-tiba, entah itu di sisi kanan, entah di sisi kiri, tapi kemudian fokusnya di belakang mata atau di sekitar area mata. Nah, serangan ini bisa berlangsung antara 15 menit sampai dengan 1 jam. Kondisi ini sering membangunkan penderita dari tidur karena rasa nyeri yang tak tertahankan. Nah, kadang-kadang serangan ini timbul waktu Anda sedang istirahat atau tidur. Tidak hanya rasa nyeri di kepala, penderita juga bisa mengalami keluhan berupa mata merah, bengkak, dan berair. Ada sejumlah faktor yang bisa meningkatkan risiko seseorang mengalami sakit kepala cluster, yaitu faktor usia, konsumsi alkohol, merokok, dan memiliki anggota keluarga yang juga sering mengalami sakit kepala cluster. Jadi yang terakhir ini faktor genetis turunan, mungkin orang-orang tua Anda sering mengalami sakit kepala, maka ini juga biasanya menurun. Kemudian yang ketiga, jenis sakit kepala tegang atau tension head dizsease. Nah, sakit kepala tegang adalah jenis sakit kepala yang paling sering dialami. Penderita sakit kepala ini biasanya akan merasakan nyeri di sisi kepala, belakang mata, dan terkadang juga di leher. Rasa nyeri pada kondisi ini sering digambarkan seperti kepala sedang terlilit kencang oleh tali. Nah, itu tadi beberapa jenis ya, ada 3 jenis. Kemudian bagaimana cara mengobatinya, ini yang penting teman-teman. Yang pertama, istirahat di ruangan yang gelap biar lebih nyaman gitu ya. Kemudian kita bisa melakukan pijatan di titik tertentu. Kemudian bisa juga dikompres dengan air dingin maupun hangat. Nah, untuk air hangat biasanya kita bisa menggunakan botol seperti ini ya teman-teman. Berikan air di botol kaca seperti ini, kemudian tempelkan di leher ini. Sampai kemudian timbul rasa nyaman. Itu bisa mengurangi saraf-saraf yang tegang dengan dikompres dengan air hangat. Nah, untuk air dingin, es, usahakan menggunakan plastik teman-teman. Jadi esnya ditaruh di plastik ya. Ini saya umpamakan saja, ini es gitu ya. Masuk ke plastik begini, plastik ya. Kemudian ditalikan. Lalu jangan lupa
lapis dengan kain, jadi biar airnya tidak menyentuh langsung. Nah, dengan begini teman-teman, ini sudah akan menimbulkan rasa dingin tegang begini ya. Misalkan ini balok es gitu ya. Nah, kemudian ditempel-tempelkan di tengkuk ini, kemudian di kepala didiamkan itu berapa menit biar kepalanya dingin. Nah, ini salah satu tips lama sebenarnya, ini yang juga banyak dilakukan oleh orang-orang tua kita. Kalau sakit kepala tidak buru-buru minum obat, tapi menggunakan treatment yang alami, yang rendah risiko ya. Jadi risikonya sangat kecil, misalkan dengan pijitan, kemudian dengan dikompres air hangat dan juga air es. Kemudian jika sampai dilakukan seperti itu dengan berdiam di tangan mungkin ya, dan di yang lainnya belum juga berkurang, maka minum obat adalah pilihan terakhir. Anda bisa membeli paracetamol yang juga dijual bebas di apotek, kemudian ada juga sejenisnya itu ada ibuprofen dan lain sebagainya. Tapi saya sarankan, saya merekomendasi kepada Anda untuk melakukan ini pilihan yang terakhir. Saya ingin lebih banyak membahas bagaimana kita cara mengobatinya secara alami, secara tradisional teman-teman. Tentu saja saya pernah mengalami pada saat saya sedang rapat, tiba-tiba sakit kepala luar biasa, pusing sekali, jenuh gitu. Nah, kemudian itu bisa mereda tanpa minum obat teman-teman, dengan menggunakan dua tangan kita ini, lalu kita taruh di alis mata kita gini, dipejet dari tengah gini, kemudian ke pinggir ini, pelan dipejet. Ini bisa mengendorkan saraf yang tekan di tarmak ini. Kalau udah cukup, nanti dengan ibu jari di sini. Jadi mungkin Anda sedang rapat atau sedang meeting di kantor atau sedang kegiatan pun, berhentilah sejenak, lakukan pijatan seperti ini. Di sini, sebelah sini ya, sebelah sini, kemudian di alis, kemudian juga bisa di tangan sini, di antara tengah-tengah antara ibu jari dan jari telunjuk, dipijat sendiri berapa detik. Nah, lebih bagus lagi kalau Anda menggunakan minyak, entah itu minyak kayu putih, entah itu minyak telon ya, kasih sedikit saja, kasih minyak kayu putih, kemudian ditaruh ini, dipijat-pijat. Maksudnya biar tidak lecet teman-teman. Selain juga minyak kayu putih ini akan menimbulkan aroma segar ya, aroma segar dan tidak lecet. Ini bisa juga dengan minyak telon seperti ini untuk memijat di leher ini. Lakukan sendiri. Lalu untuk memberikan efek nyaman teman-teman, Anda bisa juga gunakan minyak ini, minyak mentol namanya ya. Ini bisa beli di apotek, biar Anda lebih nyaman. Kasih minyak mentol dikit di sekitar hidung ya, sekitar hidung, di sekitar leher. Nanti akan ada efek nyaman yang Anda rasakan, dan nanti perlahan-lahan saraf Anda yang tegang akan berangsur-angsur kurang. Itu yang saya alami teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya alami ini bisa Anda praktekkan dan juga punya manfaat bagi Anda. Nah, kemudian kalau dengan pijatan-pijatan tadi ternyata juga belum cukup meredakan rasa pusing, maka Anda bisa beristirahat. Istirahatlah, usahakan istirahat, entah sejam, 2 jam atau 3 jam. Istirahat yang paling maksimal yaitu dengan cara tidurlah di tempat yang tidak bising ya, tempat yang tenang, yang Anda bisa nyaman, atau mungkin juga sambil mendengarkan musik yang Anda sukai. Itu bisa membantu relaksasi atau mengendorkan otot-otot atau mengendorkan saraf-saraf yang tegang. Kemudian ada juga cara misalkan meminum jahe ya, jadi bikin minuman jahe ditambah serai juga, kayu manis. Nah, itu Anda bisa minum itu untuk relaksasi. Cuman saran saya untuk teman-teman yang punya keluhan darah tinggi atau hipertensi, hindari untuk minum jahe, karena jahe ini punya resiko kalau akan menimbulkan rasa panas ya di tubuh, dan itu akan memicu hipertensi. Maka mungkin kalau Anda punya keluhan itu, jangan, mungkin yang lain. Kemudian yang lainnya juga,
Mungkin Anda juga perlu ngopi ya, ngopi atau teh yang kental, tapi berdasarkan pengalaman jangan terlalu banyak, sedikit saja, 1 gelas kecil. Karena apa? Di dalam kopi ini ada yang namanya kafein, teman-teman. Nah, kafein itu berfungsi untuk mengendorkan otot-otot yang tegang. Jadi maksud saya saraf-saraf yang tegang itu akan dikendorkan dengan kita minum kopi yang mengandung kafein. Kemudian ada cara lagi, yaitu makan kentang rebus, teman-teman. Nah, ini menurut seorang ahli vitamin, Dr. Josh Obikoya, yang berada di Amerika Serikat, bahwa kalium dapat menjadi pereda nyeri alami termasuk sakit kepala juga. Sementara kentang rebus ini, teman-teman, kita ketahui bahwa punya kandungan kalium yang cukup tinggi. Jadi dengan makan kentang rebus itu bisa juga akan meredakan sakit kepala yang kita rasakan. Oke, saya kira itu, teman-teman, tips yang saya sampaikan berdasarkan berangkat dari pengalaman pribadi, dan tentu saja kita semua pernah mengalami. Barangkali Anda yang belum tahu bagaimana treatment yang harus kita lakukan kalau kita terkena serangan sakit kepala, dan ini cara-cara yang saya lakukan bagaimana untuk meredakan serangan sakit kepala yang saya alami. Oke, saya kira itu, ada kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah dalam penyampaian tutorial ini. Jumpa kembali di video yang akan datang. Semoga Anda dan keluarga dan orang-orang terdekat di sekitar Anda selalu diberikan kesehatan ya, keberkahan. Jumpa kembali di video yang akan datang. Salam hangat untuk Anda semuanya. Thank you.